Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahru Ramadan mubarakah. Allahumma shalli ala Muhammad la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayahanda, ibunda, hadirin jamaah sholat Isya, tarawih, dan insya Allah lanjut dengan masih sanggup? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari bala musibah, didekatkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan banyak barokah, banyak rezeki, banyak anak, dan mudah-mudahan Ramadan ini terwujud menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena target kita bulan Ramadan ini tak banyak, dikit saja, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini tercapai. Oleh karena itu, agar dapat tercapai, kita gunakan kesempatan diklat 1 bulan ini, yang malam ini malam yang ke-10. Takut kalau di sini sudah malam ke-11. Malam ke-10 berarti masih ada lagi malam 10 kedua, malam 10 yang terakhir. Mudah-mudahan tercapai. Terakhir ini kita gunakan agar tercapai target la'alakum tattaqun. Yang pertama, ada amalan yang ringan, mudah, yaitu berdoa. Selama bulan Ramadan ini perbanyaklah berdoa. Doa kita yang berpuasa ini subhanallah peluangnya besar untuk diijabah oleh Allah. Paling tidak ketika kita berpuasa itu ada 3 posisi. Yang pertama ketika kita sahur, perbanyaklah berdoa. Yang kedua ketika kita berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Yang ketiga, tak kala kita mau berbuka. Waktu berbuka ini kadang-kala lupa doa, karena di depan sudah makanan. Kadang-kala lupa pula minta kepada Allah. Maka gunakanlah minta kepada Allah dengan bahasa kita. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku kabulkan. Itu yang pertama buat kita perbanyak berdoa. Yang kedua, mumpung ini masih ada 10 kedua 10 ketiga, ayo sama-sama kita gunakan untuk sholat malam. Qiyamul lail, selain sholat tarawih, witir, ada sholat yang kita lakukan setelah bangun dari tidur, yang kemudian disebut dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangun untuk apa? Sholat tahajud. Tiap malam kita dibangun nih Pak. Untuk apa? Sahur. Bagus, sebelum sahur itu kita paksakan untuk sholat tahajud. Tak usah banyak, 2 rakaat saja. Biarlah 2 rakaat malam nanti, tapi terus sampai akhir Ramadan tiap malam sholat tahajud. Sholli sunnat tahajud di rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Doa iftitah, suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah, ayatnya terserahlah apa yang ayahanda ibundaku hafal.
apa surah yang paling enak? Ustaz Tony, kami itu kalau sholat setelah suratul Fatihah yang paling enak itu inna atau inna kalimantan. Boleh. Rakaat kedua nanti setelah suratul Fatihah qul huwallahu ahad, silakan. Tapi kalau itu dilaksanakan secara rutin, biarlah 2 rakaat, ayatnya pendek-pendek, itu disayangin Allah, itu dicintai Allah, itu disukai oleh Allah. Karena Allah itu suka dengan orang yang ibadahnya sedikit tapi rutin. Ketimbang nanti malam pulang kita dari sini tidur, bangun, sholat tahajud 20 rakaat, malam besok tidak pernah lagi. Oleh karena itu bagus 2 rakaat tapi rutin. Sholat tahajud ya malam. Siapa tahu nanti terbiasa sehingga malam Idul Fitri pun bisa sholat tahajud. Yang ibu-ibu malam Idul Fitri bisa sholat tahajud. Tapi ibu-ibu ini jarang malam Idul Fitri sholat tahajud, sibuk nyusun kuis 1. Oleh karena itu usahakan dari malam ini, terakhir ini kita gunakan untuk sholat tahajud tiap malam. Bangun kita. Karena kita bangun untuk sahur. Nah, begitu kita bangun untuk sahur, begitu bangun langsung sholat tahajud. Tapi ingat, begitu bangun langsung sholat tahajud tidak sah. Wudhu dulu. Nanti bangun, kata Ustaz Tony bangun langsung sholat tahajud, tidak sah. Wudhu dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar target kita tercapai la'allakum tattaqun, selain kita perbanyak berdoa, selain kita sholat tahajud, ayo sama-sama kita saling berbagi. Kalau berdoa untuk diri kita, kalau sholat tahajud untuk diri kita, tapi ketika berbagi itu ibadah, tapi orang lain senang juga. Maka bulan Ramadan ini alhamdulillah insyaallah berbagilah nih. Saling berbagi, bersedekah, berinfak, berwakaf, subhanallah, bertetangga saling berbagi, indah itu. Tapi kalau berbagi niatkan karena Allah. Jangan karena minta balasan dari orang yang kita kasih. Kalau minta balasan dari orang yang kita kasih, sakit hati kita. Kasih kita bisa goreng pakai piring. Kasih ke dia, piringnya ini bu, biarlah di situ baik dulu. Itu kasihan yang dikasih, mikirin balikin piringnya pakai aku lah. Sudah itu kita berharap supaya dibalas. Rupanya sampai akhir Ramadan dia tidak pernah ngasih-ngasih. Sakit hati nanti. Oleh karena itu, kalau ngasih karena Allah, pakai piringnya langsung diambil. Dia mau ngasih besok, silakan. Tak ngasih juga tak masalah. Karena lillahi ta'ala, aman itu, tak sakit hati kita. Di samping berbagi, berbagi juga kalau di sini ada buka puasa bersama, kita antar karena mengasihi orang yang berpuasa, ngasih makan orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Ketika dia berbuka, jangan pas waktu siang hari dia puasa kita kasih dia makan itu. Itu tak boleh. Yang ada itu ketika dia berbuka kita kasih. Alhamdulillah itu pahala luar biasa buat kita. Di samping sedekah, infak, wakaf kita jalan juga. Nah ini untuk zakat segerakan juga kita. Zakat untuk kota Jambi pun juga alhamdulillah sekarang sudah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Silakan bayar zakat fitrah. Kalau sekarang di Masjid Nurul Falah ini sudah ada unit pengumpulan zakat. Silakan segera dan sekarang pakai azas manfaat supaya waktunya tak mepet. Nah buat ayah anda, ibunda silakan bayar zakat fitrah. Boleh dengan beras, boleh dengan uang. Dengan beras bagus, dengan uang juga bagus. Yang tidak bagus itu yang tak zakat fitrah. Sekarang silakan zakat fitrah. Kalau dengan beras berdasarkan keputusan yang sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota Jambi, Pak Dr. Haji Syarif Fasa, MA. Ini beliau lebih cepat lagi geraknya. Udah disepakatin bersama kalau beras 2,8 kg per orang. Kalau
dengan uang diuangkan itu yang paling tinggi 41.800, yang sedang 38.400, yang paling bawah sekali rendah 30.400. Jadi silakan tinggal pilih. Kalau mau diuangkan, cari nilai yang mana. Ustaz Tony, kami itu mau zakat fitrah pakai uang. Kami biasanya makan yang paling rendah, tapi kami kepengen bayar yang paling tinggi. Bagaimana? Wah, itu bagus. Bagus itu. Makan yang paling rendah, tapi bayar yang paling tinggi. Ustaz Tony, kami mau bayar zakat fitrah. Biasanya kami makan itu dengan nilai yang paling tinggi 41.800, tapi kami mau bayar zakat fitrah yang paling rendah 30.400. Bagaimana? Oh, itu piaka. Untuk diri sendiri saja dia pelit. Karena zakat fitrah itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, orang-orang yang dia tanggung. Nah, kita cepat itu lebih bagus buat kita kalau dari azas manfaat. Sehingga nanti kalau cepat diserahkan kepada mustahik, maka manfaatnya insya Allah lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan perintahnya, sehingga kita distempel menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.